Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan lanjutkan dibacain berita. Bung kameramen akan membacakan beritanya. Iya, Bung Alfian. Hari ini kebetulan adalah tanggal 5 Oktober 2022, Bung Alfian. Bertepatan dengan ulang tahun atau miladnya TNI kita, Bung Alfian. Nah, apa nih yang akan atau Bung Alfian sampaikan kepada TNI? Karena masyarakat rindu komando-komando dari TNI. Karena ada beberapa hal di belakang ini, Bung Alfian, tentang misalkan TNI ku sayang, TNI ku malang. Seperti yang disampaikan oleh Pak Anton Permana. Beliau menjelaskan bahwa TNI hari ini diperlemah, dibikin sempit ruang geraknya, tapi beliau yang justru dikriminalisasi. Nah ini apa yang Bung Alfian harapkan untuk TNI hari ini dan akan ke depannya, Bung Alfian? Di samping terus TNI yang tentu dia ada koneksitasnya dengan Kementerian Pertahanan, perlu melakukan konsolidasi dan pemutakhiran, pemodernan daripada hal-hal yang berhubungan dengan alutsista. Saya punya harapan, jangan sampai tidak punya sambungan dengan dinamika internasional. Karena ada pertemuan beberapa waktu yang lalu di Rusia, ternyata perwakilan Indonesia yang resmi tidak datang. Menteri Pertahanan tidak datang, tidak mengirim utusan, tidak mengirim video, dan ini harus menjadi hal yang dicatat untuk kedepannya apapun keadaannya, undangan-undangan yang berhubungan dengan koneksitas dalam dinamika internasional, agar kajian-kajian atau hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan negara atau hal yang berhubungan dengan ketentaraan, kemiliteran untuk hubungan internasional jangan sampai tidak hadir. Ini nanti akan merugikan kita di waktu tertentu. Yang kedua, memang undang-undang yang pernah ada yang dikeluarkan pada tahun 2004, kalau tidak salah Undang-Undang nomor 24, Undang-Undang nomor 34 2004, itu memang memberikan satu posisi TNI yang terkerangkeng. Jadi munculnya istilah TNI ku sayang, TNI ku malang merupakan implikasi keberadaan undang-undang itu. Dua, tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi komponen pembantu. Karena tugasnya hanya menjadi pembantu. Sebuah hal yang harus segera dievaluasi. Nah, yang lain-lainnya tentu tetap optimis. Seorang patriot, seorang tentara, seorang Sabta Margais, dia punya komitmen dan dia punya poin pertama yaitu berkeyakinan yang kuat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya indikasi, aura, aroma, kebangkitan PKI harus menjadi sikap yang dinyatakan dengan tegas dan ini kelihatannya perlu saya pertanyakan karena untuk tingkat di atas kolonel, untuk perwira tengah atas itu hampir tidak bersuara tentang kebangkitan PKI. Nah, ini mungkin jadi catatan dari saya karena kebetulan saya punya pergaulan yang lama dengan kawan-kawan di instansi ketentaraan di Trimatra itu, maka saya menghimbau, ayo bapak-bapak semua para tentara nasional Indonesia, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, kita bersatu padu menjaga Indonesia dari dalam dan menjaga Indonesia dari serangan dari luar. Artinya satu catatan khusus tentang Natuna Utara. Ini merupakan satu hal yang harus dibicarakan dan dilakukan pertahanan yang kuat dan syukur saya mendengar Panglima TNI Angkatan Laut memberikan satu kalimat yang tegas untuk tidak membiarkan masuknya tentara-tentara asing untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada aneksasi. Itu baru sebatas retorika, kita butuh kejelasan perangkat hukum dan hal-hal yang mendukung pertahanan negara dengan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tanpa kecuali. Iya, Bung Alfian, untuk closing statement kali ini Bung Alfian, kebetulan kita juga pernah membahas di channel Bung Alfian tentang Kepres nomor 17 ya Bung Alfian. Kepres nomor 17 tahun 2022 yang sangat jelas bahwa PKI akan mengeksiskan, akan muncul dengan jelas. Nah, itu saya khawatir ketika pemerintah akhirnya minta maaf dan mereka ikut pemilu di 2024, Bung Alfian. Nah, ini apa nih pesan Bung Alfian untuk TNI agar gimana ya, biar bisa bersinergi dengan umat Islam atau dengan umat-umat lain yang beragama siap mengganyang PKI gitu, Bung Alfian? TNI ini adalah satu institusi yang sebetulnya harus juga didudukan bahwa dia bukanlah
alat daripada penguasa. Ya. TNI itu adalah pasukan tempur pembela negara, alat negara. Ini posisinya harus terus dipertegas. Kalau alat negara itu berarti dia untuk kepentingan negara, keutuhan negara, dan keberlangsungan eksistensi negara itu. Yeah. Nah, kalau dia bergerak dengan atas nama penguasa, itu nanti kepentingan politik. Nah, kalau penguasa itu mengarah-ngarahkan kepada hal yang bertentangan dengan konsep dasar kenegaraan kita, yang kita punya dasar kuat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 asli, tahun 1945, dan Pancasila sebagai falsafah bernegara itu harus menjadi pegangan. Nah, terkait dengan Kepres nomor 17 yang sangat resisten itu, maka di kalangan TNI harus kembali mengingat bahwa TNI adalah garda penjaga keutuhan NKRI. Yeah. Bahwa nanti pada tahap tertentu di seluruh negara-negara komunis yang akan mereka habisi itu ada dua lembaga besar. Yang pertama adalah tentara dari berbagai matra. Yang kedua, kaum beragama kelihatannya yang sangat sungguh-sungguh membahasakan bahaya kebangkitan PKI ini hanya kelompok Islam. Yep. Nah, kelompok agama lain saya ingatkan, Anda boleh tenang-tenang saja. Ketika nanti mereka sudah mempertegas posisi mereka, mereka akan tetap menindas agama-agama lain. Karena kita lihat apakah di Rusia, apakah di Cina, ribuan gereja juga dihancurkan. Di Tibet itu fungsi-fungsi peribadatan orang-orang Buddha juga dihancurkan. Artinya kebangkitan komunis lewat pintu kecil yang baru saja dibuka lewat Kepres 17 ini harus jadi kerja bersama kita pertama untuk mencabutnya. Maka untuk itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, sekali lagi selamat Dirgahayu TNI yang ke-77 tahun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ingat, Jenderal Bintang 5, Jenderal Sudirman memberikan dasar-dasar perjuangan kita menjadi tentara rakyat, tentara yang membela negara, membela masyarakat dan kedaulatan negara kita. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.